Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan saya menjelaskan tentang relasi antara Injil dan kebudayaan dalam kontekstualisasi. Pada bagian ini kita akan memperbincangkan tentang Injil Yesus Kristus yang diekspresikan dalam terminologi budaya. Jadi Injil dalam operasinya sangat berhubungan dengan budaya dan konteks di mana kelompok orang-orang suatu budaya berada ya. Jadi relasi antara Injil dan kebudayaan ini sangat erat hubungannya, dan ini membawa dampak yang sangat besar ketika dalam pemberitaan Injil. Jadi dengan kita memahami seberapa besarnya hubungan antara Injil dan kebudayaan, maka kita akan memahami bahwa Injil dengan kebudayaan harus berjalan bersamaan. Kalau tidak, maka seorang pemberitaan Injil akan tidak berjalan dengan baik. Jadi kita akan membahas di sana bahwa untuk memahami lebih dalam tentang hubungan Injil dan budaya, maka ada perlu kita memperhatikan dua aspek. Yang pertama adalah hakikat Injil yang satu dalam budaya. Ya. Jadi kita akan melihat tekanan utama atau yang diberikan tentang hakikat daripada kerja Injil yang satu terhadap manusia dan konteks budaya yang utuh untuk melukiskan proses kontekstualisasi. Yang pertama adalah manusia sasaran Injil. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memproklamasikan tujuan kedatangannya, ya, menekankan bahwa ia datang untuk membebaskan manusia seutuhnya. Ya, dia membebaskan manusia seutuhnya. Jadi Yakut Tumatala memberikan penegasan bahwa apabila seseorang diselamatkan, maka Allah menyelamatkannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya, jadi dengan itu, ya, seorang pemberitaan Injil seharusnya juga memiliki perhatian yang utuh, ya, perhatian yang utuh untuk menyentuh keseluruhan aspek kehidupan manusia itu sendiri. Karena Injil dapat memberikan jawaban terhadap seluruh kehidupan manusia. Jadi mandat budaya menekankan aspek sosial dari Injil, sedangkan mandat penginjilan menekankan aspek rohani dari Injil. Ya, jadi keduanya tidak dapat dipisahkan, harus dipandang secara proporsional. Ya, jadi ini sangat erat hubungan daripada Injil dengan kebudayaan. Yang kedua adalah Injil, manusia dan konteksnya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Ya, di dalam Roma pasal 1 ayat 16 di sana akan dijelaskan kepada kita, ketika manusia diselamatkan maka ia bertanggung jawab untuk menjalankan amanat penginjilan itu sendiri. Ya, sesuai dengan konteksnya. Ya, sesuai dengan mandat budaya dalam perspektif yang baru sebagai manusia yang telah ditransformasikan, yang telah diubahkan. Ya. Jadi sebagai seorang pemberitaan Injil, dia harus menyampaikan Injil, ya, menyampaikan Injil sesuai dengan budaya yang ada di mana dia memberitakan Injil. Dia harus menggunakan kontekstualisasi. Apa budaya-budaya yang dipakai di sana? Maka dia harus berusaha, ya, masuk di sana sehingga pemberitaan Injil itu mudah untuk diterima oleh masyarakat atau oleh umat yang ada di sana. Interaksi Injil dalam budaya terjadi dalam keseluruhan sistem budaya itu sendiri. Jadi budaya dapat diamati karena budaya adalah kreativitas manusia. Jadi dalam kontekstualisasi, seorang pemberitaan Injil harus belajar memahami bentuk budaya serta arti dari fungsi masing-masing. Ya, jadi seorang pemberitaan Injil ini juga dia harus memahami
dia harus mengerti, dia harus paham apa itu budaya, apa itu Injil, ya. Sehingga dia tidak akhirnya bingung apa yang dia sampaikan, karena dia tidak tahu tujuan daripada budaya atau fungsi daripada budaya tersebut. Ya. Ini bertujuan untuk mengarahkan pemberitaan ini tersebut mendapat pemahaman tentang bagaimana seharusnya ia bertindak dalam budayanya sendiri, tetapi ia dapat dimengerti dan diterima oleh orang dalam sebuah konteks budaya yang lain. Jadi ketika dia memahami budaya itu, maka dia boleh masuk di sana dan memudahkan dia mengerti apa arti daripada budaya itu sendiri. Perlu diingat bahwa terkadang Injil ditolak bukan karena Injil itu, tetapi karena sikap dari seorang pemberitaan Injil yang tidak kontekstualisasi, ya. Jadi jelas, ya. Jadi banyak Injil itu ditolak, ya, karena pemberitaan Injil itu atau seorang pemberitaan Injil itu tidak bisa kontekstualisasi, ya, tidak bisa memahami apa yang dibutuhkan daripada jiwa itu, ya. Ketika dia memberitakan Injil, ya, terkadang dia tidak memahami apa yang budaya-budaya di sana, ya. Jadi seorang pemberitaan Injil dia harus memahami, dia harus mengerti, dan dia harus ikuti sesuai dengan budaya yang di sana, sehingga dia mudah untuk memberitakan Injil itu sendiri, ya. Prinsip-prinsip penerapan kerja Injil dalam konteks budaya. Beberapa prinsip penting dari studi hubungan Injil dalam konteks budaya adalah sebagai berikut, ya. Injil akan selalu beroperasi secara lintas budaya, ya. Nah, jarak satu budaya ke budaya yang lain sangat menentukan bagi dampak Injil, ya. Sasaran Injil adalah manusia yang multidimensi sebagai makhluk rohani, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi, dalam pemberitaan Injil juga perlu membedakan, ya. Yang pertama adalah pembebasan Allah yang utuh dan pemberitaan Injil yang utuh, ya. Kebutuhan akan keselamatan, ya, dan kebutuhan yang aktual dan konteks tertentu dengan maksud untuk menemukan pendekatan yang relevan, ya. Pemberitaan Injil adalah anugerah Allah yang berbeda dengan perbuatan sosial seperti membagi sembako, ya. Kita harus memahami hal ini. Injil akan selalu beroperasi menjangkau manusia dalam kerangka dan mekanisme kerja budayanya. Karena itu dalam pemberitaan Injil hal-hal yang harus diperhatikan antara lain belajar untuk memahami bentuk budaya. Nah, ini tadi kita harus memahami, ya, bentuk-bentuk budaya itu sendiri, ya. Yang kedua adalah berusaha memahami pola kerja budaya yang memberikan daya dan arti hidup dengan memperhatikan faktor enkulturasi dan akulturasi, ya. Kita harus berusaha memahami hal-hal ini sehingga kita mudah memahami, ya, mudah menyampaikan Injil itu sendiri, mengembangkan pemahaman antara proses pembentukan budaya guna menolong supaya fasilitas Injil itu sendiri. Jadi itu hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memberitakan Injil. Pada pembahasan terdahulu telah menyinggung tentang terjadinya transformasi dalam sebuah budaya, ya. Jadi yang dilakukan oleh Injil melalui enkulturasi dan bukan akulturasi. Sebab terjadinya sebuah transformasi dalam budaya tertentu melalui akulturasi, maka sangat berpotensi terjadinya sinkretisme. Jadi terjadinya sebuah transformasi adalah karena bentuk budaya yang sudah tidak relevan, ya. Dan transformasi juga terdiri karena keinginan untuk menghasilkan sebuah budaya yang baru, dan yang lebih baik di sana adalah dari bentuk budaya yang selama. Namun transformasi tidak selamanya menghasilkan yang baik. Ada juga hasil dari transformasi adalah menghasilkan budaya yang buruk dan dari budaya yang lama. Jadi transformasi budaya oleh Injil bukan sebuah transformasi menurut keinginan orang-orang yang ada di dalam budaya yang dimaksud, ya. Jadi kita harus melihat beberapa catatan
di dalam Alkitab mengenai transformasi yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Yang pertama adalah transformasi kebudayaan dalam Perjanjian Lama. Israel sebagai bangsa telah mengalami suatu transformasi kebudayaan, yaitu dari pengembara kebudayaan bangsa yang menetap. Sebagai bangsa yang pengembara, bangsa Israel terbiasa dalam mengembalakan ternak. Nah, itu hal-hal yang menjadi kebudayaan di sana. Tetapi setelah mereka menetap di tanah Kanaan, maka kebudayaan sebagai pengembara akan mengalami perubahan. Ya, jadi ini hal-hal yang terjadi di bangsa Israel. Transformasi di bidang pertanian. Bangsa Israel setelah menetap di tanah Kanaan, maka secara perlahan mereka mengalami transformasi kebudayaan untuk memilih bidang pertanian untuk pencarian sumber penghidupan. Ya, perubahan ini juga akan dapat terlihat dari alat-alat tenda menjadi rumah yang permanen. Ya, jadi ada perubahan-perubahan budaya oleh karena pemberitaan Injil, oleh karena situasi dan kondisi waktu itu. Ya. Kebudayaan dan agama merupakan kesatuan yang identik bahkan tak terpisahkan. Ya. Transformasi di bidang pertanian ikut ditentukan oleh agama. Hukum-hukum agama tentang batas-batas tanah diatur dan peraturan mengenai tahun Yobel untuk daerah pertanian mulai diterapkan oleh para imam waktu Perjanjian Lama itu sendiri. Ya. Transformasi di bidang teknis dan sosial, transformasi di bidang sosio-agama, dan ada hal-hal yang baru yang akan terjadi di bangsa Israel waktu itu. Bagian B itu adalah transformasi kebudayaan dan perjanjian baru. Ya. Transformasi kebudayaan merupakan akibat atau hasil dari kontekstualisasi, di mana Injil memasuki suatu konteks atau budaya tertentu. Ya. Jadi akan terjadi perubahan-perubahan dalam perjanjian baru. Secara khusus terdapat banyak hal praktis tentang kontekstualisasi. Ya, di sini hanya mengungkapkan beberapa contoh saja dan mencoba menelusuri proses kontekstualisasi dan menghasilkan transformasi kebudayaan. Yakni Injil memasuki konteks budaya yang mengakibatkan pergeseran nilai, sikap, dan bentuk-bentuk baru. Ya, beberapa contoh yang ditemukan bisa diperhatikan dengan metode hermeneutik. Ya, ada perubahan-perubahan itu di 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 16, di Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 20, dan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 31. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam video kali ini saya akan mau menjelaskan bagaimana hubungan daripada Injil dengan budaya ini. Maka perubahan ini akan terjadi ketika seorang pemberitaan Injil itu sendiri menghidupi Injil itu dan mengerti budaya itu. Ya, dia harus, ketika dia memberitakan Injil, dia harus menyesuaikan diri. Dia harus seakan ada dalam budaya itu dan mengikuti budaya itu. Bukan berarti ketika budaya itu juga itu bertentangan dengan firman maka dia ikuti, bukannya, tetapi paling tidak dia berusaha memahami, ya, memahami budaya itu, sehingga ketika dia memahami budaya, dia memudahkan dia memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa itu. Apa kesalahan-kesalahan mereka ketika mereka salah dalam budaya itu atau tidak sesuai dengan firman tentang budaya itu. Maka oleh karena itu pemberitaan Injil dia harus punya hikmat, punya pemahaman yang benar tentang Injil, dan dia harus menghidupi Injil itu sendiri. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana perubahan-perubahan, ya, bangsa Israel sebagai pengembara, ya, pengembalakan ternak, lalu ada perubahan ketika mereka ada di tanah Kanaan, mereka menjadi akhirnya mereka menjadi lebih suka dalam pertanian. Ya, itu hal-hal perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam Perjanjian Baru juga ada perubahan-perubahan ketika ada Injil masuk di sana. Jadi di zaman kita ini pun kita harus mengadakan sebuah perubahan itu.
Ya, kita harus mengubah budaya itu sesuai dengan firman. Ya, bagaimana supaya kita bisa mengubah? Kita harus pahami dulu tentang Injil itu dan tentang budaya itu. Kita pahami dulu apa tujuan daripada budaya itu dan sesuai tidak dengan firman budaya itu. Jadi makanya tadi kita sudah bahas bahwa orang itu menolak Injil bukan karena Injil itu ditolak, tetapi karena sikap daripada seorang pemberitaan Injil itu yang mengakibatkan mereka menolak Injil. Ya, jadi makanya saya sampaikan bahwa penting sekali dan sangat penting sekali bahwa seorang pemberitaan Injil itu dia harus memahami, punya pemahaman yang benar tentang Injil, dan dia juga harus memahami budaya-budaya, dan dia juga harus mampu menyesuaikan diri atau berkontekstualisasi ketika dia memberitakan Injil, sehingga Injil itulah diterima ketika kita mampu memahami, mampu menghidupi, sehingga kita tidak ditolak, Injil tidak ditolak karena kita mampu menyampaikan Injil itu sesuai dengan konteks, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di mana kita memberitakan Injil di sana. Ya. Jadi dalam video ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan antara Injil dengan budaya ini sangat penting untuk memudahkan kita untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi sangat penting untuk kita pahami, sehingga ketika kita memberitakan Injil, ya, tidak ditolak karena kita sudah memahami apa itu Injil, apa itu budaya. Ya, sehingga ketika kita ada sebuah pertentangan, ada sebuah hal-hal yang tidak sesuai, maka kita mampu melakukan, memudahkan kita masuk di sana bahwa kebenaran itu adalah Injil. Ya. Kebenaran itu adalah Injil. Jadi standar kita di dalam memberitakan Injil adalah firman. Ya, firman itu sendiri. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita seorang pemberitaan Injil, kita harus menguasai diri kita, kita harus memahami benar tentang Injil, kita harus juga memahami benar tentang budaya di mana kita memberitakan Injil, sehingga Injil yang kita sampaikan benar-benar diterima dan kita menjadi orang yang hidup di dalam Injil, dan banyak jiwa dimenangkan karena kita mampu melakukan pemberitaan Injil dengan berkontekstualisasi sesuai dengan firman Allah. Sekian video ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.